Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dan mengulas kembali di mana pada pelajaran kemarin itu kita telah membahas bahwasanya bangsa Arab itu memang diapit oleh dua kekuatan besar, ya, baik di barat maupun di timur, di mana di timur itu terdapat kekaisaran Bizantium atau kekaisaran Romawi, ya, yang mana kekaisaran Bizantium atau Romawi timur ini berpusat di ibu kotanya adalah Konstantinopel yang beragama Nasrani. Kemudian yang ada di barat itu adalah kerajaan Persia atau kekaisaran Persia, yang mana agamanya adalah agama Zoroaster atau menyembah api, ya, di mana Persia ini adalah salah satu kekuasaan kerajaan yang besar yang sangat mempengaruhi terhadap bangsa Arab waktu itu, sehingga Nabi Muhammad sendiri itu mengalami atau menghadapi dua kekuatan, ya, sehingga dia itu menghadapi dua kekuatan baik dari barat maupun dari timur. Yang dari barat itu adalah Persia, kerajaan yang menyembah api, dan yang di timur itu adalah kerajaan Romawi yang beragama Kristen. Akan tetapi di Makkah itu, ya, kita ketahui bahwa sudah ada yang namanya Ka'bah yang sudah dibangun oleh para nabi-nabi sebelumnya, ya, yang diutus oleh Allah pada waktu itu, di mana Nabi Ibrahim lah yang membangun sama anaknya, ya, yang namanya Ismail, yang berada di Makkah itu, sehingga dibangunlah Ka'bah di situ, ya. Ya, sebagai sejarah panjang, sebetulnya peradaban agama Samawi, agama langit atau agama Islam yang dibawa oleh para nabi itu diteruskan kembali oleh Nabi Muhammad dengan adanya Ka'bah itu, ya, meskipun itu Nabi Muhammad menghadapi dua kekuatan, ya, kekuatan besar baik dari Persia yang beragama Zoroaster menyembah api atau yang percaya terhadap bintang-bintang, kemudian yang di timur itu adalah kerajaan Romawi yang menyembah atau beragama Nasrani. Selanjutnya itu memang di tanah Arab atau bangsa Arab itu sudah berdiri beberapa kerajaan-kerajaan tua, yang mana di sini disebutkan ada beberapa kerajaan, ya, karena orang Arab itu bersifat fanatik terhadap lokalitasnya itu, ya, terhadap kelompok mereka itu, ya, terhadap suku dan kelompoknya, ya. Bahkan itu merupakan warisan daripada kerajaan-kerajaan yang sudah berdiri di bangsa Arab itu, ya. Terutama di sini ada beberapa kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Kindah, ya. Kerajaan Kindah ini nama asli rajanya adalah Hajar Akil Al-Miror, ya. Di mana ini adalah salah satu kerajaan yang besar, ya, di mana di sana atau di kerajaan Kindah ini salah satu dari kerajaan yang berdiri di bawah kekuasaan Yaman, ya, atau Hadrul Maut, masuk cikal bakal dari kerajaan-kerajaan sudahnya itu. Kemudian ada kerajaan Ma'in dan kerajaan Qotban berdiri mulai dari tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Kemudian akan tapi dalam sejarah tidak begitu dijelaskan, ya. Akan tetapi ini adalah salah satu dua kerajaan, baik kerajaan Kindah maupun kerajaan Ma'in dan Qotban ini berada di wilayah Yaman. Kemudian yang kita kenal, yang sering kita kenal, ada kerajaan Sabah, ya. Kerajaan Sabah yang berada di Yaman juga, ya, termasuk bekas reruntuhan dari kerajaan Khimyar, di mana di situ kita kenal adanya Ratu Balqis pada zamannya Nabi Sulaiman, ya, yang berkuasa pada waktu itu. Ini yang sangat terkenal, ya. Dalam sejarah dicatat kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis yang menyembah terhadap matahari, ya, dan
Al-Quran itu disebutnya seperti itu. Itu terkenal karena ada dua peninggalan ya, dua peninggalan kerajaan Sabak yang dikenal bahkan ditulis dalam sejarah. Yang pertama adalah yaitu Ratu Balkis sendiri yang disebutkan dalam Al-Quran itu, sejarahnya dengan Nabi Sulaiman yang akhirnya dia tunduk dengan Nabi Sulaiman ya. Awalnya menyembah api, yang kemudian Nabi Sulaiman mengirim burung Hud, akhirnya dia masuk Islam kan gitu. Ditulis surat, Nabi Sulaiman menulis surat untuk dikirim pada Ratu Balkis, mengirim burung Hud itu ya, menulis dalam secari kertas nanti dikirim supaya untuk masuk Islam gitu ya. Dalam Quran itu ada, dalam Quran itu maksudnya disebutkan di sana itu ana min Sulaiman ya, la ta'lu alayya wa'tumuni muslimin. Jadi kirim surat ini pada Ratu Balkis, nanti jatuhkan di sana tulisan Arab ini, yang tulisan suratnya itu adalah surat ini dari Nabi Sulaiman untuk supaya kamu itu masuk Islam. Akhirnya Ratu Balkis masuk Islam. Itu yang pertama. Kenapa kerajaan Sabak itu terkenal? Itu karena satu itu, karena Ratu Balkis itu satu. Kemudian yang kedua adalah ada sebuah peninggalan yang disebut dengan Bendungan Ma'rab. Di sini ya, jadi Bendungan Ma'rab itu di mana di Yaman itu ada sebuah peninggalan kerajaan Sabak, di mana di situ adalah sebuah bendungan ya, tempat penampungan air yang sangat besar, yang akhirnya itu karena umat kaum Sabak itu ingkar kepada Allah atau tidak mau menyembah Allah, akhirnya dikirimkan sebuah bencana. Tembok yang namanya Bendungan Ma'rab ini, sebuah bendungan besar ya, yang merupakan peninggalan kerajaan Sabak ini ambrol dan sehingga menghancurkan seluruh tatanan yang ada di sana. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi kerajaan Himyar, yaitu kerajaan yang merupakan sebuah kerajaan yang berdiri setelah kerajaan Sabak, yang akhirnya kerajaan ini yang menjadi cikal bakal ya, sehingga nanti ada sejarahnya yang namanya Abraha itu ya, dari Yaman ini, jadi kerajaan Himyar ini adalah salah satu kerajaan yang tertua juga setelah runtuhnya kerajaan Sabak, yang mana di situ ya, kerajaan Himyar itu berulang kali terjadi penguasaan antara kerajaan Persia dengan kerajaan Romawi ya, kekaisaran Romawi. Jadi penaklukan sering silih ganti penyerangan ya, antara dua kekuatan besar, yaitu kekaisaran Romawi dengan kekaisaran Persia. Selanjutnya adalah itu ya, jadi masih di kerajaan Himyar ya, itu pendudukan orang Romawi, Kristen ya, Nasrani terhadap kerajaan Himyar atau di Yaman ya, atau pendudukan kerajaan Kristen Romawi terhadap Yaman ya. Jadi kalau kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya di sana ada sejarah peristiwa namanya Ashabul Ukhdud, atau di mana awalnya di Yaman itu di suku Himyar atau kerajaan Himyar itu adalah mayoritas mereka itu adalah beragama Nasrani ya, yang sudah lama dikuasai oleh Kaisaran Bizantium atau kerajaan Nasrani ya. Akhirnya kekaisaran Persia itu berhasil menguasai di situ, di kerajaan Yaman tadi itu, sehingga orang-orang Persia itu memaksakan terhadap orang-orang Nasrani yang sudah beragama di situ, yang akhirnya disebut Ashabul Ukhdud, itu untuk memeluk agama Yahudi atau mengikuti agama Persia, menyembah api. Tapi mereka menolak, akhirnya dibakar dalam sebuah parit, yang akhirnya dalam Quran disebut dengan Ashabul Ukhdud itu, orang-orang yang dibakar dalam parit itu.
itu ada salah satu orang yang bernama The Nuwas. Nuwas ini ya, Raja Himyar ya. Jadi akhirnya ini dipaksa ya, yang di belakang itu mereplik pada orang ini. Di Nuwas ini memaksa pada orang-orang di situ untuk meluk agama Yahudi kayak gitu. Tapi orang-orang Nasrani itu menolaknya. Akhirnya orang Nasrani tadi itu ada salah satu yang lolos, yang akhirnya minta bantuan kepada Kekaisaran Romawi yang ada di Habsah ya, minta bantuan kepada Raja Najasyi yang ada di Habsah. Akhirnya ada bantuan dari Romawi ya. Akhirnya ya, di situ seorang panglima perangnya yang dengan dibantu oleh seorang namanya Abraha kan gitu. Yang namanya Arbat itu panglima perangnya untuk ya, setelah mendengar laporan dari orang Najasyi tadi itu, orang Habsah yang orang Yaman yang tadi yang dibakar tadi, akhirnya dikirim pasukan ke situ ya, untuk memerangi orang Persia ya, atau memerangi yang namanya Raja Himyar tadi yang beragama Yahudi tadi ya, yang bernama The Nuwas ya. Akhirnya bisa dikalahkan dan akhirnya Arbat menjadi sebuah raja di situ ya. Akan tetapi dibunuh oleh Abraha obatnya sendiri ya. Jadi Abraha ini adalah agamanya Nasrani Kristen dan akhirnya membentuk membentuk sebuah kerajaan atau semacam penyebaran agama dengan sebuah tempat peribadahan gereja di situ yang paling besar. Akan tetapi Abraha ini mendengar bahwasanya di Mekah itu ada sebuah tempat ibadah yang Ka'bah yang Abraha itu merasa khawatir ya, kalau gerejanya tadi itu sepi ya, atau dikalahkan dengan Ka'bah tadi ya. Akhirnya dia berusaha untuk mengalihkan supaya orang-orang itu mau masuk agama Nasrani ya. Dan ingin memindahkan pusat peradaban dari tempat peribadahan ke Ka'bah untuk ke Yaman ya. Akhirnya menurut cerita itu Raja Abraha tadi itu membuat sebuah gereja yang besar di sana, gereja besar. Dan suatu hari ada orang Yaman yang karena jengkelnya terhadap Abraha tadi, akhirnya gereja tadi itu dikencingi ya, atau dibuat tempat kotoran, dan tahu-tahu itu adalah yang beribadah ada orang Yaman. Akhirnya dikejar orang Yaman tadi oleh Raja Abraha dengan mengendarai gajah ya. Sehingga sampailah orang Yaman tadi itu karena ketakutnya dia masuk ke dalam Ka'bah untuk bersembunyi. Akhirnya Abraha tadi itu ingin juga menghancurkan Ka'bah itu dengan alasan mencari orang yang mengotori atau tempat ibadahnya mereka. Dikejar itu artinya masuk ke dalam Ka'bah tadi itu yaitu orang Yaman tadi itu ya. Akhirnya yang dalam sejarah itu ditulis dengan istilah peristiwa Al-Fil itu, peristiwa gajah itu, di mana Nabi Muhammad itu adalah dilahirkan yaitu pada tahun gajah, di mana pada saat itu ya, peristiwa itu dalam sejarah dicatat 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jadi 50 hari barulah Nabi Muhammad lahir ya, setelah pasukan gajah dihancurkan oleh burung ababil. Ya, disinilah awal ceritanya kenapa Raja Abraha itu menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Itu saja dari saya. Kalau kalian berita semoga bermanfaat dan bisa untuk dibaca selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah nanti kita mempelajari yaitu kota Mekah dengan detail serta sistem pemerintahan orang-orang Mekah
itu dalam menjaga situs-situs penting, terutama Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Saja dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.